Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda mengenai seorang politisi senior PDIP. Kalau yang waktu itu kan politisi junior, yaitu Gibran, yang bertemu dengan Pak Prabowo di Solo, yang kemudian diikuti oleh para relawan Jokowi yang menyatakan dukungan di pertemuan itu. Akhirnya Gibran tuh harus dipanggil, ya. Ada yang bilang, oh enggak, dia yang menawarkan diri untuk datang. Tapi Gibran mah cuek aja gitu ya. Akhirnya dia dinasehati lah bahwa Ibu Mega sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai cawapres dari PDIP. Jadi jangan dekat-dekat sama Prabowo ya, kira-kira gitu deh ya. Nah, ini hal yang serupa terjadi lagi, tapi kali ini politisi senior nih, Effendi Simbolon. Sepertinya juga pasti akan dipanggil nih ya. Nah, kita lihat dulu lah nih beritanya nih ya. Ini Sabtu lalu ini ya, ada berita mengenai pertemuan Pak Prabowo dengan Effendi Simbolon. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo ini sebagai tamu yang diundang ya. Di sini judul dari Detik News, gelak tawa Prabowo dan Effendi Simbolon. Padahal Pak Effendi Simbolon ini di DPR ini galak gitu ya. Tapi ketika bertemu dengan Pak Prabowo, wah, tertawa-tawa gitu ya. Nah, di sini ceritanya Pak Prabowo ini menghadiri rapat kerja nasional atau Rakernas Pungunan Simbolon Dohot Baruna se-Indonesia PSBI. Ya, jadi ada Rakernas para yang bermarga Simbolon lah gitu ya. Di hadapan anggota PSBI ini Prabowo mengungkapkan kedekatannya dengan Ketua Umum PSBI yaitu Pak Effendi Simbolon, politisi senior PDIP, ya. Nah, menariknya di sini, dalam acara itu katanya Pak Effendi Simbolon menitip salam kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Pertahanan, dalam hal ini Pak Prabowo. Effendi menyebut bahwa waktu Jumat gitu ya, PSBI melakukan rakernas dan peringatan hari ulang tahun. Ya, dikatakan di sini bahwa kami, maksudnya para marga Simbolon itulah kira-kira ya, bukan persatuan profesi tetapi persekutuan satu keturunan. Ya, tanggal 7 hari ini, maksudnya pada waktu itu menjadi hari kelahirannya Simbolon. Tanggal 7 bulan 7 hari Jumat, kata Effendi Simbolon saat sambutan pembukaan Rakernas PSBI di Hotel Arya Duta Gambir, Jakarta Pusat ya. Apa yang menarik? Yang menarik adalah ia meminta Prabowo untuk memberikan sambutannya kepada anggota PSBI. Nah, ini yang bikin DPP PDI Perjuangan meradang. Saya bisa menduga ya, kenapa lu panggil Prabowo? Kenapa lu nggak panggil Ganjar ya untuk memberikan sambutan? Kan Ganjar teman satu partai. Kenapa lu panggil Prabowo yang justru saingannya Ganjar? Udahlah, itu yang saya tebak deh. Iyalah. Mungkin kalau saya ada di DPP PDI Perjuangan atau saya jadi sekjennya nih Pak Hasto, mungkin saya juga marah. Apa-apaan nih Effendi Simbolon nih? Manggil-manggil Prabowo, manggil Ganjar dong. Ya, untuk memberikan sambutan. Kenapa harus panggil Prabowo? Kan gitu harusnya. Tapi itu urusan Hasto lah ya. Nah, jadi di sini Pak Prabowo diminta untuk memberikan kata sambutan di acara itu ya kepada para anggota PSBI yang sudah hadir menggunakan ikat kepala khas suku Batak ya. Nah, sebelum mengakhiri sambutannya, ia menitipkan salam ke Presiden Joko Widodo melalui Prabowo Subianto. Nah, ini juga mungkin akan dipertanyakan, kenapa lu nggak titip Ganjar untuk menyampaikan kepada Pak Jokowi, atau kenapa lu nggak langsung aja ke Pak Jokowi? Kan sama-sama satu partai, kenapa harus melalui Pak Prabowo? Itu mungkin lo dugaan saya ya. Nah, jadi di sini katanya
titip salamnya begini kira-kira. Demikian Pak Menhan yang kami hormati. Salam hormat untuk Bapak Presiden. Mudah-mudahan insya Allah Tuhan berkenan kepada Bapak, kepada Pak Prabowo. Artinya kan secara nggak langsung Tuhan berkenan kepada Pak Prabowo menjadi presiden. Ya begitulah mungkin yang diartikan oleh banyak orang dan juga mungkin DPP PDI Perjuangan. Dan anggota PSBI katanya menjamut riuh pernyataan tersebut. Anggota yang duduk di barisan kiri depan bahkan sempat meneriaki Pak Prabowo presiden. Gila, gimana nggak marah itu DPP PDI Perjuangan gitu ya. Menarik ya. Oke. Nah, Pak Prabowo ya mengatakan bahwa Pak Effendi Simbolon ini adalah kawan lamanya yang suka memberikan kritik di Komisi 1 DPR RI ya. Pernyataan Pak Prabowo itu membuat para anggota PSBI yang hadir itu pecah dalam tertawa gitu dalam satu ruangan ya. Dikatakan bahwa Pak Prabowo di sini mulanya menyebut baru mendapat undangan untuk acara PSBI 2 hari yang lalu. Padahal ia biasanya akan menghadiri acara dari jadwal yang sudah diterima 2 minggu sebelumnya. Artinya Pak Prabowo ini menghargai gitu undangan PSBI. Padahal kalau pada umumnya dia diundang harusnya 2 minggu sebelumnya. Ini 2 hari aja dia datang deh gitu. Tak karena yang undang ini Effendi Simbolon katanya ya. Ini kan kawan gitu ya. Tapi kalau di Komisi 1 dia ini paling galak nih katanya gitu ya. Nah, jadi inilah awal mulanya ya. Terus dia bilang juga ya dia suka stres gitu ya kalau masuk ruangan Komisi 1 karena kalau ada Effendi Simbolon yang galak ini gitu ya. Ya tapi oke lah itu kan wakil rakyat ya yang harus begitu gitu ya. Tapi jangan galak-galak ya Pak. Kira-kira gitu ya. Jadi ia tidak mempermasalahkan kritik dari Komisi 1 DPR ini yang dalam hal ini Effendi Simbolon misalnya karena Komisi 1 itu adalah mitra dari Kementerian Pertahanan ya. Yang menilai kritik itu justru bagus untuk membangun supaya bisa bertindak lebih baik ya. Mantap nih. Nah, di sini katanya. Pada momen tersebut Pak Prabowo mengatakan atau bercerita soal perasaan tak puas dengan hasil pemilu 2014 dan 2019. Namun, dirinya tak ingin terus dongkol dengan hasil pemilu itu. Ya, membangun bangsa sampai hampir 300 juta ini bukan soal gampang. Kawasan kita sebesar Eropa. Di Eropa Barat aja ada 27 atau 29 negara yang menempati luas wilayah seperti kita. Berarti kita besar ini sebenarnya. Jumlah penduduk kita pun keempat terbesar di dunia. Ya. Nah, jadi kita sudah banyak mengalami krisis ya. Kita banyak mengalami pertikaian. Kita banyak menjalani perbedaan pandangan ya. Ada banyak masalah. Tapi kita tetap harus jalani itu ya. Ya memang saya nggak puas lah dengan hasil pemilu 2 terakhir itu, tapi ya udah gitu ya. Nah, dia tidak mau larut dalam kekesalan. Nah, oleh karena itu, kemudian ini yang menarik nih. Ini yang menarik. Ini juga yang menurut saya mungkin DPP PDI Perjuangan jadi meradang. Karena di sini Effendi Simbolon ketika memberikan sambutan juga atau tanggapan lah ya atas speech pidato dari Pak Prabowo ya, dia mengatakan bahwa sekali lagi ini organisasi kemasyarakatan yang apolitik, yang tidak bicara mengenai politik ya. Jadi sepertinya dia dia juga bilang di sini ya bahwa satu itu bukan forum politik gitu ya, dan dia juga bisa saja mengundang tokoh-tokoh seperti Surya Paloh, Anies Baswedan, Pak Ganjar juga bisa diundang, dia bilang ya, tokoh-tokoh yang punya tanggung jawab penuh untuk mengusung nanti pencalonan yang untuk maju di dalam Pilpres ya. Nah, yang menarik di sini ada kata-kata yang mungkin ya sekali lagi membuat kuping para petinggi di DPP PDI Perjuangan memerah. Kenapa?
Karena Effendi Simbolon di sini dia berharap Indonesia akan dipimpin oleh sosok yang handal di tahun 2024 tadi. Dan dia menyebut sosok yang handal yang dimaksud adalah yang seperti Ketua Umum Partai Gerindra, yaitu Prabowo Subianto. Nah, ini yang mungkin bisa bikin kuping panas ini para petinggi DPP PDI Perjuangan, ya. Dia bilang, saya melihatnya seyogyanya yang bertarung sekarang ini ada Prabowo yang setara. Jadi saingannya Prabowo hanya Prabowo lain yang setara. Atau mungkin dengan kata lain, yang ada sekarang mungkin nggak setara kali, nggak tahu lah. Ini kan yang ngerti itu cuman Effendi Simbolon gitu ya. Jadi kelasnya harus sama gitu ya. Ya kalau ada 3 atau 4 ya harus sekelas Prabowo. Jadi Prabowo ini dipuji-puji ya sebagai nahkoda handal. Ya panas itu orang-orang di DPP PDI Perjuangan ya. Jadi saya secara jujur, maksudnya Effendi Simbolon bilang, berharap Indonesia dinakodai oleh pemimpin yang punya kehandalan. Nah, sebelumnya sudah disebutkan Prabowo Subianto ya. Jadi Effendi mengatakan penilaiannya terhadap Prabowo adalah objektif. Waduh. Karena tadi disampaikan Pak Prabowo ini begitu besarnya sebagai aset bangsa, aset negara, aktiva negara. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengoptimalkan itu, waduh, payah deh gitu ya. Aduh. Nah, tapi di sini dikatakan juga anggota Komisi 1 DPR RI ini Effendi Simbolon dari fraksi PDIP tidak ingin membandingkan. Dia sih bilang, saya tidak ingin membandingkan ya sosok Prabowo dengan baca pres PDIP Ganjar Pranowo ya. Dan ia berharap Ganjar terus bertarung di Pilpres mendatang. Dan ia mengaku tunduk atas atau kepada keputusan Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau Pak Ganjar kan sudah diputuskan oleh PDIP, ya saya ada di sana lah. Kita berharap beliau, namanya Pak Ganjar, bertarung di Pilpres yang akan datang ya. Saya nggak banding-bandingkan gitu. Oke deh, meskipun dia bilang nggak membanding-bandingkan gitu ya. Ternyata, ya ini di Detik News juga nih ya, dikatakan PDIP panggil Effendi Simbolon. Waduh, nah ini komentar Pak Prabowo nih ketika dia tahu Effendi Simbolon dipanggil, ya akan dipanggil. Ya, karena apa? Di dalam pertemuan itu Pak Effendi Simbolon menyatakan harapannya agar Indonesia dinakodai oleh, ini beritanya bilang oleh Ketua Umum Partai Gerindra. Sehingga inilah yang membuat dia dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, Pak Prabowo bilang apa? Wah, itu bukan urusan saya gitu ya. Nah, itu bukan urusan saya gitu ya. Dia datang karena diundang kok ya. Dia ya menyebutkan harus menghormati pihak yang mengundangnya. Ya maka saya datang gitu ya. Ya terus ya kira-kira gitulah ya. Jadi DPP PDI Perjuangan menjadwalkan pemanggilan terhadap politikus PDIP Effendi Simbolon ini mengenai harapannya bahwa RI dinakodai oleh orang yang handal, dalam hal ini Prabowo Subianto. Oleh karena itu katanya Effendi Simbolon akan diklarifikasi oleh Dewan Kehormatan. Waduh, kan Hasto bilang seluruh kader harus mendukung Ganjar Pranowo pada tahun 2024. Jadi dianggap nih Effendi Simbolon tidak mendukung Ganjar nih, karena dia menaruh harapan kepada Prabowo Subianto ya. Jadi aduh menarik nih ya. Kita lihat lagi lah di berita yang lain nih di Kompas. Kompas ya kira-kira sama lah ya. Di Kompas ini dia bilang ya Prabowo bilang pemanggilan Effendi Simbolon usai pertemuannya ketika mengundang dia sebagai Menteri Pertahanan bukan urusan dia. Ya benar juga sih ya. Nah kalau di Tribun ya di sini juga memberitakan bahwa sudah ada 2 nih kader PDIP. Yang pertama ya sudah pasti Gibran kita tahu ya. Yang kedua nih sepertinya Effendi Simbolon yang akan dipanggil oleh
DPP PDI Perjuangan bidang kehormatan ya. Tapi panggilnya kapan nggak tahu. Yang pasti dia dipanggil berkaitan dengan pernyataannya tentang Pak Prabowo Subianto ya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu keseruan dukung-mendukung capres kali ini. Dan menariknya ini terjadi lagi pemanggilan ya oleh DPP PDI Perjuangan atas pernyataan seorang politisi senior PDIP yaitu Bapak Effendi Simbolon. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.